Izin masuk, Mbak. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Izin jawab, ya, terdengar jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, Dr. Mila. I'm Sabrina Ibradita as a moderator this group presentation. Today's topic is genetic disorders and interactions. And you have to pay attention of this, guys. Maybe next, I will introduce the member of this group. There are Kesia Aulia Rizkita, Malika Zulfa, and Maswa Sakira. Yeah, for group 9, you can start your presentation. Jadi apa itu kromosom? Chromosomes are thread-like structures in the cell nucleus that are responsible for heredity. Jadi kromosom adalah struktur benang dalam inti sel yang bertanggung jawab dalam hal sifat keturunan atau hereditas. Pada manusia terdapat 23 pasang kromosom. Nah, pada wanita kromosom normal adalah X, dan sedangkan pada kromosom normal pria yaitu XY. Lalu kita lanjut ke gen. Gens are unique sequence of deoxyribonucleic acid atau DNA which code for certain proteins. Jadi gen merupakan substansi hereditas yang terletak di dalam kromosom. Gen merupakan urutan unik DNA yang merupakan kode untuk protein tertentu. Nah, sifat-sifat dari gen adalah gen merupakan materi tersendiri yang terdapat dalam kromosom, mengandung informasi genetik, dan dapat menduplikasi diri pada peristiwa pembuahan sel. Lalu fungsi dari gen ini adalah untuk mengatur perkembangan dan metabolisme individu, serta menyampaikan informasi genetik kepada generasi berikutnya. Gen diturunkan dari orang tua, dan gen inilah yang menentukan rupa dan bagaimana reaksi manusia terhadap keadaan tertentu. Setelah itu ada alel. What is allele? Alleles are pairs of chromosomes that are homologous to each other. That is, they contain loci of the corresponding genes. Jadi, alel adalah sepasang kromosom homolog dengan sesamanya, yang artinya mengandung lokus-lokus dan gen-gen yang bersesuaian. Terus di sini ada DNA. DNA consists of two strands that are twisted together, double-stranded DNA, dsDNA, known as the double helix. Jadi DNA terdiri atas dua pita yang saling berpilin, double-stranded DNA atau dsDNA, yang dikenal sebagai double helix. Pada struktur double helix, polinukleotida ganda DNA berhadapan pada basan nitrogennya. Basan nitrogen yang berhadapan atau berpasangan yaitu ada AT atau TA dan GC atau CG. Ikatan AT ini dihubungkan dengan dua ikatan hidrogen, sedangkan ikatan GC dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Nah, kita menuju ke topik utamanya, yaitu kelainan genetik. So, basically, genetic disorder is the existence of genetic disorder due to the presence of one or more gene material that causes the condition of clinical phenotypic abnormality. Nah, kelainan genetika adalah adanya kelainan genetik akibat adanya satu atau lebih materi gen
yang menyebabkan sebuah kondisi kelainan fenotip secara klinis. Kelainan materi gen ini dapat diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Dalam kasus ini, penyakit genetik juga dikenal sebagai penyakit keturunan. Penyakit genetik ini dapat diturunkan dari orang tua yang mengalami kelainan gen dan terjadi ketika gen yang rusak tersebut merupakan gen yang dominan. Bisa di And there are the classification of the genetic disorders. There is a 4 classification, and the first one is disorder of single gene genetic inheritance atau monogenetic, atau kelainan warisan genetik tunggal. Kelainan ini disebabkan oleh perubahan atau mutasi yang terjadi dalam sekuens DNA dari gen tunggal. Gangguan gen tunggal memiliki pola pewarisan genetik yang berbeda, termasuk satu salinan gen cacat dari salah satu orang tua, 2 salinan gen cacat dari masing-masing orang tua, serta warisan terkait gen X, di mana gen yang rusak ada pada kromosom wanita atau gen X. Contoh kelainan pada klasifikasi yang pertama ini adalah cystic fibrosis, alfa dan beta thalassemia, dan penyakit Huntington. And the second one is multifactorial genetic inheritance disorder atau polygenic, atau kelainan warisan genetik multifaktoral. Nah, biasanya pada kelainan ini disebabkan oleh lingkungan dan kondisi mutasi gen. Warisan multifaktoral ini dikaitkan dengan sifat-sifat yang diwariskan seperti pola sidik jari, tinggi, warna mata, dan warna kulit. Penyakit kronis yang biasanya ada di klasifikasi kedua ini ada jantung, tekanan darah tinggi, penyakit Alzheimer, diabetes, kanker, serta obesitas. And the third one is chromosomal abnormalities. Jadi chromosomal abnormalities ini adalah kelainan kromosom ya. Jadi kromosom ini kan adalah materi pembawa genetik ya. Jadi tentunya kalau misalnya kromosom ini jumlah atau strukturnya abnormal, maka dapat menyebabkan kelainan genetik. Biasanya kelainan pada kromosom ini masalahnya ada pada saat pembelahan sel atau juga saat translokasi kromosom. Contoh penyakit yang ada di kromosomal abnormalities ini adalah sindrom Turner dan juga sindrom Klinefelter. And the last one is mitochondrial genetic inheritance disorder atau kelainan warisan genetik mitokondria. Mitokondria sendiri adalah organel kecil atau seperti batang yang terlibat dalam respirasi seluler dan ditemukan dalam sitoplasma sel tumbuhan dan hewan. Setiap mitokondria dapat mengandung 5 hingga 10 potongan DNA lingkaran. Jadi, biasanya jenis kelainan genetik ini disebabkan oleh mutasi pada DNA non-nuklir mitokondria. Contoh penyakitnya adalah Leber hereditary optic neuropathy atau atrofi optik herediter Leber. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ya, izin masuk. Jadi selanjutnya itu ada symptoms of genetic disorder, yaitu gejala kelainan genetik. Gejala kelainan genetik ini sangat bervariasi tergantung pada jenis gangguannya, organ yang terpengaruh, dan seberapa parah gangguan tersebut. Jadi dari gejala umum kelainan genetik itu ada behavioral change or disturbance atau perubahan atau gangguan perilaku. Gen itu sendiri kan diturunkan dari orang tua, dan gen inilah yang menentukan rupa dan bagaimana reaksi manusia terhadap gen. Jadi kalau dirasa perilakunya berbeda dengan umumnya, itu termasuk ke gejala kelainan gen. Second one is breathing problems atau masalah pernapasan. Ini biasa terjadi kalau kita sering menghirup asap rokok. Seperti yang kita tahu itu kan asap rokok sangat berbahaya. Jika seseorang menghirup asap rokok terus-menerus, itu bisa menyebabkan masalah pernapasan yang merupakan salah satu gejala dari gangguan kompleks.
Selanjutnya itu ada cognitive deficit, itu defisit kognitif, yang artinya itu ketika otak tidak dapat memproses informasi sebagai semestinya. Selanjutnya ada developmental delays that include challenge with speech or social skills. Itu artinya keterlambatan perkembangan yang mencakup tantangan dalam kemampuan bicara atau keterampilan sosial. Ini biasa terjadi pada anak-anak dan ini berkaitan dengan defisit kognitif tadi. Jika anak-anak otak tersebut tidak dapat memproses informasi, jadi anak-anak yang defisit kognitif sering mengalami keterlambatan dalam bicara dan perkembangan bahasa. Selanjutnya ada eating and digestive issues atau masalah makanan dan pencernaan seperti kesulitan menelan atau ketidakmampuan memproses nutrisi. Selanjutnya ada limb or facial anomalies which include missing fingers or a cleft lip and palate. Ini itu kelainan anggota tubuh atau wajah yang meliputi jari-jari yang hilang atau bibir dan langit-langit sulit. Next is movement disorders due to muscle stiffness or weakness. Itu gangguan gerakan karena kekakuan atau kelemahan otot. Next is neurological issues such as seizures or stroke. Ini itu masalah neurologis seperti kejang atau stroke. Ini salah satu gejala penyakit genetik atau kelainan genetik yang menyerang sistem saraf. Next one is poor growth or short stature atau pertumbuhan yang buruk atau perawakan pendek seperti stunting. Selanjutnya ada vision or hearing loss atau gangguan penglihatan atau pendengaran. Okay, next is cause of genetic disorders atau penyebab kelainan genetik. Itu ada caused by a gene mutation, change in the gene arrangement that are generally imperfect or defective, and abnormal number of chromosomes. This condition occurs when an individual is born from two healthy individuals who carry the damaged gene, but can also occur when the damaged gene is the dominant gene. Jadi penyebab kelainan dan penyakit genetik ini ada disebabkan oleh mutasi gen, yang mana mutasi gen ini adalah perubahan susunan gen yang umumnya tidak sempurna atau cacat. Oleh karena itu, alel mutan bersifat resesif, sedangkan alel normalnya itu dominan. Lalu ketidaknormalan jumlah kromosom, seperti dalam Down syndrome, adanya ekstra kromosom 21 dan sindrom Klinefelter, laki-laki dengan 2 kromosom X, gen rusak yang diturunkan dari orang tua. Dalam kasus ini, penyakit genetik juga dikenal dengan istilah penyakit keturunan. Kondisi ini terjadi ketika individu lahir dari 2 individu sehat membawa gen rusak tersebut, tetapi dapat juga terjadi ketika gen yang rusak tersebut merupakan gen yang dominan. Jadi, kelainan genetik ini disebabkan oleh mutasi baru pada DNA atau kelainan pada gen yang diwarisi dari orang tua. Kelainan genetik dapat menimbulkan beragam kondisi, mulai dari cacat atau kelainan fisik mental hingga penyakit tertentu. Next. Types of genetic disorders atau macam-macam kelainan genetik. Yang pertama ada diabetes mellitus. Diabetes mellitus is a disease caused by elevated blood sugar levels due to lack of insulin and is accompanied by metabolic abnormalities that can lead to complication. Pada umumnya, penyakit diabetes ini ditemukan, Jadi diabetes mellitus ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh peningkatan kadar gula darah akibat kurangnya insulin dan disertai oleh kelainan-kelainan metabolik yang dapat menimbulkan komplikasi. Kekurangan insulin ini merupakan kekurangan insulin absolut atau kekurangan insulin relatif. Banyak yang menganggap bahwa penyakit diabetes ini adalah penyakit keturunan. Padahal dari sejumlah penderita penyakit kencing manis ini sangat sedikit yang tercatat karena disebabkan oleh
faktor keturunan. Penyakit kencing manis ini pada umumnya diakibatkan oleh konsumsi makanan yang tidak terkontrol atau sebagai efek samping dari pemakaian obat-obat tertentu. Gejala umum yang dirasakan dari penderita diabetes yaitu poliuria atau banyak kencing, terutama pada malam hari, gampang haus dan banyak minum, mudah lapar dan banyak makan atau polipagia, mudah lelah dan sering mengantuk, penglihatan kabur sering pusing dan mual, sering kesemutan dan gatal-gatal pada tangan dan kaki. Penyebabnya ini banyak mengonsumsi makanan yang mengandung gula, kurang tidur, makan terlalu banyak karbohidrat dari nasi atau roti, terus juga merokok, kekurangan aktivitas fisik, dan faktor keturunan. Next. Lalu ada albino disease atau penyakit albino. Is purely genetic disease, not an infectious disease, and cannot be transmitted through physical contact or through blood transfusion. Penyakit albino biasanya terjadi pada anak yang orang tuanya normal, karena albino merupakan gen yang bersifat tetap dan dapat diturunkan dari pendahulu yang ada di atasnya. Sebenarnya, albino adalah penyakit perpaduan gen resesif pada orang tua dan menjadi gen dominan pada anak mereka. Gen resesif sendiri adalah gen yang tidak muncul pada diri kita, sedangkan gen dominan adalah gen yang muncul pada diri kita dan menjadi sifat fisik dari kita. Hilangnya pigmen pada penderita albino menyebabkan mereka menjadi sangat sensitif terhadap cahaya matahari sehingga mudah terbakar, dan mereka harus melindungi kulit mereka dengan menggunakan sunblock. Albino disebabkan karena mutasi pada salah satu gen yang memberikan instruksi kode kimia untuk membuat salah satu dari beberapa protein yang terlibat dalam produksi pigmen melanin. Mutasi gen menyebabkan tidak ada produksi melanin pada semua atau penurunan yang signifikan dalam jumlahnya. Next mode. Selanjutnya ada colorblind. Colorblind is a disorder caused by the inability of the cone cells of the eye to perceive a certain color spectrum due to genetic factors. Colorblind is a genetic or congenital disorder that is passed from parents to their children. Jadi buta warna adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap suatu spektrum warna tertentu akibat faktor genetis. Buta warna merupakan kelainan genetik atau bawaan yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Kelainan ini sering juga disebut sex-linked karena kelainan ini dibawa oleh kromosom X. Artinya kromosom Y tidak faktor buta warna. Hal inilah yang membedakan antara penderita buta warna laki dan wanita. Terdapat istilah retina yang biasanya merupakan keadaan yang diwariskan orang tua kepada anaknya, mengakibatkan perbedaan daya tangkap warna dibanding orang lain. Lalu masalah medis. Kenapa nih sinyalnya hilang, Kim? Ya, izin melanjutkan. Jadi masalah medis pada penyakit buta warna ini, semisal glaukoma atau katarak hingga diabetes juga dapat menimbulkan kondisi sulit mencerna ragam warna. Lalu penyebab lain yaitu dampak menular. Gejala umumnya pada buta warna ini adalah kesulitan membedakan warna merah dan hijau yang paling sering terjadi, atau kesulitan membedakan warna biru dan hijau yang jarang ditemukan. Lalu gejala untuk kasus yang lebih serius berupa objek terlihat dalam bentuk bayangan abu-abu, dan kondisi ini sangat jarang ditemukan serta penglihatannya berkurang.
Lalu ada Down syndrome. Down syndrome adalah kelainan kromosom yang disebabkan oleh kesalahan dalam pembelahan sel yang menghasilkan kromosom 21 ekstra. Kondisi ini menyebabkan gangguan di kedua kemampuan kognitif pertumbuhan fisik yang berkisar dari ringan sampai sedang, cacat perkembangan. Melalui serangkaian pemutaran dan tes, Down syndrome dapat dideteksi sebelum dan sesudah bayi lahir. Penyebab Down syndrome adalah translokasi sindrom Down. Down syndrome juga dapat terjadi ketika bagian dari kromosom 21 melekat atau translokasi ke kromosom lain sebelum atau pada saat pembuahan. Anak-anak dengan Down syndrome translokasi memiliki dua salinan kromosom 21 yang biasa, tetapi mereka juga memiliki bahan tambahan dari kromosom 21 yang melekat pada kromosom translokasi. Down syndrome ini disebabkan oleh faktor genetik atau warisan, namun pada kenyataannya, Down syndrome tidak disebabkan oleh kesalahan dalam pembelahan sel selama pengembangan sperma, sel telur, atau embrio. Selanjutnya ada penyakit thalassemia. Thalassemia is a blood disorder because blood hemoglobin is easily broken down. This disease is genetically inherited if both parents are carriers. Jadi thalassemia adalah kelainan darah karena hemoglobin darah mudah sekali pecah. Penyakit ini merupakan genetik yang diturunkan jika kedua orang tuanya adalah pembawa sifat carrier. Akibat kelainan darah ini membuat anak terlihat cacat dan harus mendapatkan transfusi darah secara teratur agar hemoglobinnya tetap normal. Berdasarkan hukum Mendel, jika ibunya sebagai carrier, maka setiap anaknya berpeluang 25% sehat, 50% sebagai carrier, dan 25% kena thalassemia. Jadi gejala dari thalassemia ini adalah muka pucat, tubuh gampang lemas, menyusutnya nafsu makan, tubuh jadi gampang alami infeksi, jantung bekerja lebih keras, terus mengalami kerapuhan serta penipisan tulang. Karena oleh sumsum tulang yang bertindak mutlak saat menghasilkan hemoglobin. Thalassemia ini disebabkan oleh mutasi DNA sel yang membuat hemoglobin. Molekul hemoglobin terbuat dari rantai alfa dan beta. Ketika terjadi mutasi, produksi kedua rantai ini berkurang, sehingga menghasilkan thalassemia alfa atau beta. Pada alfa thalassemia, tingkat keparahannya bergantung pada jumlah mutasi gen yang diwarisi orang tua. Semakin banyak gen yang bermutasi, semakin parah kondisinya. Sedangkan tingkat keparahan beta thalassemia tergantung pada bagian mana molekul hemoglobinnya yang terpengaruh. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada identify genetic disorders. Jadi cara mengidentifikasi kelainan genetik itu dengan cara tes laboratorium, tes DNA itu ya. Yang pertama ada carrier testing. Carrier testing ini tes darah yang menunjukkan apakah Anda atau pasangan Anda membawa mutasi yang terkait dengan kelainan genetik. Tes ini direkomendasikan untuk semua orang yang sedang mempertimbangkan kehamilan, meskipun tidak ada riwayat keluarga yang terkena kelainan genetik. Yang kedua ada prenatal screening. Tes ini biasanya melibatkan tes darah dari orang yang sedang hamil, yang memberitahu mereka seberapa besar kemungkinan janin memiliki kondisi kromosom sama. Ketiga ada prenatal diagnostic screening, yaitu seseorang dapat mengetahui apakah janin yang sedang berkembang memiliki resiko yang lebih tinggi untuk kelainan genetik tertentu. Pengujian prenatal menggunakan sampel cairan dari rahim Anda, yaitu amniocentesis.
Terakhir ada newborn screening. Tes ini menggunakan sampel darah bayi yang baru lahir dan dilakukan pada semua bayi yang lahir. Tes ini juga mendeteksi kelainan genetik sejak dini dan dapat membantu anak untuk menerima perawatan yang tepat waktu jika diperlukan. The last one is treatment for genetic disorders. Yang pertama ada medications to manage symptoms or chemotherapy to slow abnormal cell growth. Jadi itu pengobatan untuk mengatasi gejala atau kemoterapi untuk memperlambat pertumbuhan sel yang tidak normal. Second one is nutrition counseling or dietary supplements to help you get the nutrition your body needs. Jadi ini konseling nutrisi atau suplemen makanan untuk membantu Anda mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan tubuh Anda. The third one is terapi fisikal, yaitu terapi fisik, okupasi atau terapi bicara untuk memaksimalkan kemampuan Anda. The fourth one is blood transfusion, transfusi darah untuk mengembalikan kadar sel darah yang sehat. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya ada surgery to repair abnormal structures or treatment complication. Jadi itu pembedahan untuk memperbaiki struktur yang tidak normal atau mengobati komplikasi. Selanjutnya ada special treatment such as radiation therapy for cancer. Jadi ini ada perawatan khusus seperti terapi radiasi untuk kanker. Yang terakhir ada organ transplant, yaitu transplantasi organ, yaitu prosedur untuk mengganti organ yang tidak berfungsi dengan organ dari donor. Iya, izin masuk kelompok sebelumnya. Mungkin bisa ditunda sebentar presentasinya, kita masuk ke breakout room dulu ya.